Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisyara Citra Mustika dengan NIM A4112125004. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman terkait pengantar pendidikan. Nah, buat yang udah tahu mungkin punya pendapat sendiri, boleh ditulis komen ya. Nah, buat yang belum tahu, oleh sini yuk merapat. Nah, terkait pendidikan ini, aku cuma mau ngasih sedikit penjelasan, mulai dari hakikat, fungsi, pengertian, tujuan, landasan, peran-peran, konsep manusia sebagai apa, komponen-komponen, dan teori atau aliran filsafat yang terdapat pada materi pengantar pendidikan ini. Nah, buat hakikat pendidikan itu seperti apa ya? Nah, hakikat pendidikan itu adalah suatu dasar yang terencana untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor, agar menjadi individu yang berpengetahuan, berakhlak, dan mampu hidup bermasyarakat. Nah, pengertian pendidikan sendiri itu adalah proses pembimbingan, pengarahan, dan pemberdayaan peserta didik agar mencapai perkembangan kepribadian secara utuh melalui proses pembelajaran yang terstruktur, berkelanjutan, dan bermakna. Nah, fungsi pendidikan ini apa aja? Itu ada 5. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik secara intelektual, moral, emosi, sosial, dan fisik. Lalu yang kedua, untuk membentuk karakter dan kepribadian sesuai nilai-nilai moral dan budaya. Lalu yang ketiga itu untuk menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan, baik dari kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan dunia kerja. Nah, lalu yang keempat itu fungsinya untuk pelestarian budaya agar bisa mewarisi nilai moral dan tradisi suatu bangsa. Lalu yang kelima itu berfungsinya untuk transportasi sosial. Tujuannya itu untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, lalu kemudian ada tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, berikutnya ada landasan pendidikan nasional. Nah, itu apa aja? Itu ada 3. Yang pertama ada landasan filosofis pendidikan, landasan sosiologis, dan landasan psikologis. Nah, untuk landasan filosofis pendidikan itu ada 5. Yang pertama perennialisme, yang kedua idealisme, yang ketiga realisme, yang keempat eksperimentalisme, yang kelima eksistensialisme. Nah, untuk perennialisme itu adalah
filosofis pendidikan yang percaya pada kebenaran abadi dari Tuhan, yang menekankan akal sehat, penalaran, dan nilai moral yang tidak berubah. Contohnya seperti siswa diajari disiplin, logika, dan nilai agama, tapi tetap dituntut belajar keras, bukan hanya dengan mengandalkan doa. Lalu kemudian ada idealisme. Itu tuh filosofis pendidikan yang menganggap realitas sejati ada di pikiran atau ide, bukan dengan benda fisik. Nah, ini tuh lebih fokus pada pengembangan intelektual dan moral. Contohnya seperti guru mengajak siswa berdiskusi filosofis tentang kebaikan atau kejujuran, bukan hanya soal menghafal fakta. Nah, kemudian ada realisme. Nah, ini tuh lebih ke menganggap dunia nyata ada yang secara objektif. Belajar harus dengan berdasarkan pengalaman nyata, observasi, dan fakta. Contohnya seperti siswa belajar sains dengan praktik langsung di laboratorium, bukan hanya dengan sekedar membaca teori. Nah, berikutnya yang keempat itu ada eksperimentalisme. Itu tuh lebih ke meyakini kebenaran yang dilihat dari apa yang dihasilkan oleh bukti melalui pengalaman. Belajarnya itu tuh dilakukan dengan eksperimen dan pemecahan masalah. Contohnya seperti siswa melakukan percobaan untuk menemukan solusi, seperti membuat alat sederhana atau menguji hipotesis. Terus yang terakhir itu ada eksistensialisme. Itu tuh lebih ke fokus pada penekanan kebebasan, fokusnya tuh penekanan kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab individu. Tujuannya itu untuk membantu siswa menemukan jati diri mereka. Contohnya itu guru memberikan ruang bagi siswa memilih proyek belajar sesuai minatnya, lalu bertanggung jawab atas hasilnya. Nah, kemudian itu ada landasan sosiologis. Ini ada 4. Yang pertama ada reproduksi sosial. Yang kedua modal budaya, yang ketiga status sosial, yang keempat makhluk sosial. Nah, untuk reproduksi sosial ini adalah pendidikan yang sering tidak mengubah kelas sosial, tapi justru mempertahankannya. Seperti sekolah tampak adil, tapi praktiknya bisa memperkuat ketimpangan. Contohnya, anak orang kaya lebih mudah masuk sekolah unggulan karena akses les dan fasilitas lebih baik, dan kurikulum serta aturan sekolah lebih cocok untuk budaya kelompok tertentu. Nah, kemudian ada modal budaya. Ini tuh lebih ke prestasi siswa dipengaruhi kebiasaan keluarga, gaya hidup, nilai, dan pendukung budaya yang mereka dapat sejak kecil, bukan dengan kemampuan murni. Contohnya seperti anak yang dari kecil dibiasakan membaca, diajak berdiskusi, atau diajari sopan santun, dan secara akademik lebih mudah sukses di sekolah. Nah, anak ini biasanya dari keluarga dengan budaya sekolah biasanya lebih percaya diri dan mengerti cara berkomunikasi dengan guru. Nah, berikutnya ada status sosial. Nah, status sosial ini lebih ke
menunjuk pada posisi seorang di masyarakat. Pendidikan membantu siswa menjadi dewasa secara sosial sekaligus memahami peran sosialnya. Contohnya seperti guru dihormati karena statusnya sebagai pendidik, dan siswa belajar bagaimana berperilaku dengan perannya sebagai murid, teman, atau anggota organisasi. Nah, berikutnya ada makhluk sosial. Nah, ini tuh seperti manusia butuh interaksi untuk berkembang. Nah, karena pendidikan ini adalah proses sosial yang membentuk karakter, nilai, dan secara hidup bersama. Contohnya itu sekolah mengajarkan kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai guru ya. Lalu guru membimbing siswanya agar mampu hidup bermasyarakat dengan baik. Nah, itu tadi landasan sosiologisnya. Nah, berikutnya ada landasan psikologis. Nah, ini ada 7. Yang pertama itu pendekatan strukturalis, pendekatan humanis, pendekatan behavioris, pendekatan psikoanalisis, pendekatan gestalt, pendekatan kognitif, dan terakhir fungsionalis. Nah, dari pendekatan struktuраlis ini lebih ke mempelajari pikiran dengan memecahnya menjadi unsur kecil seperti sensasi, perasaan, dan citra. Metodenya itu seperti introspeksi. Contohnya itu siswa diminta menggambarkan pengalaman makan jeruk. Rasanya bagaimana? Apakah rasanya asam atau manis? Warnanya tentu saja warnanya oranye. Mungkin ada yang warna hijau, warna oranye lebih muda lagi, dan teksturnya lembut atau kasar, dan lain sebagainya. Nah, lalu berikutnya ada pendekatan humanis. Ini tuh lebih ke manusia dianggap baik dan punya potensi berkembang, karena pendidikan harus membuat siswa merasa aman, dihargai, dan bebas mengekspresikan diri. Contohnya, guru memberikan kesempatan siswa memilih cara belajar yang nyaman dan menghargai perasaan mereka. Nah, lalu berikutnya ada behavioris. Ini tuh lebih ke perilaku yang dibentuk oleh lingkungan, bukan pikiran. Nah, ini tuh lebih ke fokus pada stimulus atau respon dan penguatan. Contohnya seperti guru memberikan poin nilai untuk perilaku baik agar kebiasaan positif terbentuk. Lalu berikutnya ada pendekatan psikoanalisis. Itu tuh lebih ke perilaku yang dipengaruhi konflik dan pengalaman masa kecil yang tersimpan di alam bawah sadar. Contohnya, anak yang takut berbicara di depan kelas mungkin punya pengalaman buruk atau diejek sejak kecil, atau sudah terbiasa dibully oleh teman-temannya. Itu akan membuat si siswanya itu akan selalu takut berbicara di depan. Lalu kemudian ada pendekatan gestalt. Itu tuh lebih ke manusia yang memahami sesuatu sebagai keseluruhan, bukan bagian kecil yang terpisah-pisah gitu. Contohnya seperti siswa lebih mudah memahami gambar atau pola utuh pada bagian potongan kecil yang tidak beraturan. Nah, berikutnya ada pendekatan kognitif. Itu tuh lebih ke fokusnya tuh pada proses mental seperti berpikir, mengingat
dan memahami serta memecahkan masalah. Contohnya seperti guru mengajak siswa untuk menganalisis langkah-langkah penyelesaian soal matematika, bukan hanya dengan rumus. Lalu kemudian yang terakhir itu ada pendekatan fungsionalis. Nah, ini tuh lebih ke menekankan fungsi pikiran dan perilaku untuk membantu manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya seperti siswa belajar keterampilan hidup, seperti kerjasama agar bisa menyesuaikan diri dengan situasi di masyarakat. Nah, itu dia landasan-landasannya. Landasan filosofis pendidikan, sosiologis, dan psikologis. Lalu berikutnya ada peran dalam membentuk karakter. Nah, itu apa saja? Perannya itu untuk memberikan arah dan pedoman bagi guru dalam merancang pembelajaran berbasis nilai religius, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Lalu perannya juga ada yang menjadi dasar integrasi pendidikan karakter dalam setiap mata pelajarannya. Juga dapat membentuk pribadi integritas melalui kebijakan sekolah, budaya, dan kegiatan ekstrakurikuler. Juga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan moral. Nah, itu dia peran dalam pembentukan karakter. Nah, kemudian ada konsep manusia itu tuh sebagai apa? Nah, konsep manusia itu ada yang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, kalau manusia sebagai makhluk individu itu seperti memiliki potensi unik, minat, bakat, dan kebutuhan yang berbeda. Karena pendidikan ini harus memberikan ruang bagi pengembangan diri secara personal. Contohnya seperti pembelajaran diferensiasi, lalu layanan pembimbingan konseling, dan pemilihan jurusan sesuai bakat. Nah, kalau manusia secara sosial ini tidak dapat hidup sendiri, itu tuh lebih membutuhkan interaksi dan kerjasama, karena pendidikan ini harus menanamkan nilai toleransi, empati, gotong royong, dan komunikasi. Contohnya itu seperti kerja kelompok, proyek kolaboratif, dan kegiatan organisasi siswa seperti kalau di sekolah itu seperti OSIS gitu. Nah, kemudian hubungan keduanya itu dalam pendidikan itu apa? Nah, hubungannya itu pendidikan berperan untuk menyeimbangkan perkembangan pribadi dan kemampuan berhubungan pada orang lain. Nah, juga dapat membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mandiri sekaligus mampu hidup dalam masyarakat. Nah, berikutnya itu ada komponennya. Nah, komponen-komponen ini apa aja? Itu ada 8. Nah, yang pertama itu tujuan pendidikan untuk mengarahkan seluruh pembelajaran. Lalu kedua, pendidikan itu seperti guru dengan membimbing, mengarahkan, memfasilitasi pembelajaran dan teladan karakter. Lalu yang ketiga ada peserta didik, subjek utamanya sebagai subjek utama pendidikan, penerima, mengelola, dan penerapan pembelajaran. Lalu yang keempat ada materi pembelajaran. Nah, isi yang dipelajari itu adalah sesuai fakta, konsep, prosedur, dan nilai. Lalu yang kelima ada metode pembelajaran.
yaitu dengan cara guru menyampaikan materi agar efektif dan menarik. Lalu yang keenam itu media pembelajarannya, seperti alat bantu seperti gambar, video, PowerPoint, dan aplikasi lainnya untuk memperjelas materi. Lalu yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Itu tuh meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, lalu yang terakhir itu ada evaluasi atau penilaian, yaitu tuh untuk mengukur pencapaian tujuan, menilai perkembangan belajar, dan menentukan tindak sosial. Nah, itu komponen-komponennya. Lalu berikutnya ada teori atau aliran filsafat dalam pendidikan. Nah, itu ada 5. Nah, ada 5 kan. Yang pertama itu ada esensialisme. Yang kedua ada progresivisme. Lalu yang ketiga itu perennialisme. Lalu yang keempat itu ada rekonstruksionisme, dan yang kelima ada humanisme. Nah, untuk esensialisme ini, pendidikan memfokuskan pada penguasaan pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung. Contohnya itu seperti di sekolah. Lalu sekolah itu kan kurikulum dasar, pembelajaran wajib, dan drilling matematika. Nah, lalu berikutnya ada progresivisme. Progresivisme ini pendidikan itu yang lebih berpusat pada siswa, menekankan pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Contohnya itu seperti proyek, berdiskusi, dan bereksperimen. Lalu yang ketiga itu ada perennialisme. Nah, pendidikan yang menekankan nilai-nilai universal, budaya klasik, dan pembentukan rasionalitas. Contohnya seperti membaca karya-karya besar, berdiskusi filosofis, dan belajar tentang logika. Nah, berikutnya ada rekonstruksionalisme. Rekonstruksionisme. Nah, itu tuh pendidikan yang dipakai sebagai alat perubahan sosial. Contohnya seperti program sekolah ramah lingkungan, literasi digital, dan pembelajaran isu sosial. Nah, lalu yang terakhir itu ada humanisme. Itu tuh pendidikan yang berfokus pada perkembangan kepribadian, perasaan, dan potensi manusia secara utuh. Contohnya seperti konseling di sekolah, pembelajaran yang menghargai perbedaan gaya belajar, serta pendidikan karakter. Nah, mungkin segitu aja ya yang bisa aku jelasin, karena masih sama-sama belajar juga. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kalian ada tambahan, boleh ditulis di komentar juga ya. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.